Mari kita baca brosur Ahad 3 Agustus 2025 yang bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1447 Hijriah dengan mengambil tema kekuatan iman dan takwa dalam menghadapi kesulitan. Kehidupan di dunia merupakan ujian panjang bagi setiap manusia. Kesulitan dan cobaan merupakan keniscayaan yang pasti dihadapi oleh siapapun tanpa memandang status sosial, usia, atau jenis kelamin. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kenyataan bahwa hidup akan selalu bergulir antara kesenangan dan penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam menghadapi berbagai tekanan hidup ini, manusia membutuhkan sandaran yang kokoh agar tidak jatuh dalam jurang keputusasaan. Sandaran tersebut adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa yang menghujam dalam hati serta tercermin dalam amal perbuatan. Iman dan takwa bukan hanya pelengkap dalam ibadah, tetapi merupakan fondasi utama dalam membentuk ketahanan spiritual yang kokoh. Tanpa keduanya, seseorang akan mudah putus asa ketika menghadapi musibah, merasa hampa ketika kehilangan, dan mudah tergoda dalam keadaan sempit. Sebaliknya, dengan keimanan dan ketakwaan, manusia akan mampu menjadikan musibah sebagai ladang pahala, menjadikan kekurangan sebagai peluang untuk bersabar, dan menjadikan segala kesulitan sebagai jalan menuju kedekatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan orang beriman. Karena itu, setiap muslim dituntut untuk mempersiapkan mental dan spiritual dalam menyambut ujian hidup dengan cara menguatkan iman dan menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Hakikat kesulitan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, kesulitan bukanlah azab semata, melainkan ujian yang dapat membawa kebaikan jika disikapi dengan benar. Allah menegaskan bahwa setiap jiwa pasti akan diuji untuk membedakan antara orang yang benar-benar beriman dan yang tidak. Ujian dalam bentuk kesulitan bukanlah bentuk kebencian Allah kepada hambanya, tetapi cara Allah untuk membersihkan hati dan mengangkat derajat orang-orang pilihan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian dari kalian sebagai ujian bagi yang lain. Maukah sabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Quran Surat Al-Furqan ayat 20. Kesulitan merupakan sarana untuk memperkuat hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bihadzal isnadi 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala'i wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu. Rawahu Tirmidzi. Dan dengan sanad ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 27, nomor 2507. Hadis hasan gharib dari jalur sanad ini. Dengan pemahaman ini, setiap muslim seharusnya tidak menghindari kesulitan, melainkan menghadapinya dengan jiwa besar dan niat yang ikhlas untuk mendekat kepada Allah. 2. Iman sebagai penopang keteguhan jiwa. Iman kepada Allah adalah sumber utama keteguhan hati. Orang yang memiliki iman yakin bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak dan hikmah Allah. Ia meyakini bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Iman membuat hati tenang dan kuat menghadapi takdir, karena ia sadar bahwa semua yang menimpanya sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfudz dan tidak mungkin luput darinya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Iman juga menumbuhkan rasa tawakal, yaitu bersandar sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ibni Hubairata an Abi Tamimin al-Jaisani qala sami'tu Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Hubairah dari Abu Tamim al-Jaisani, dia berkata, saya mendengar Umar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki terhadap burung
Ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1394, nomor 4164. Oleh karena itu, iman bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi keyakinan yang menghidupkan hati dan memandu langkah hidup dalam menghadapi berbagai tantangan. 3. Takwa sebagai jalan keluar dari kesulitan. Takwa bukan hanya rasa takut kepada Allah, tetapi mencakup kesadaran, pengendalian diri dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai syariatnya dalam segala kondisi. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari dosa, berusaha taat di kala lapang maupun sempit, dan tidak tergelincir dalam kesyirikan maupun kemaksiatan. Ketika seseorang mencapai derajat ini, maka Allah menjanjikan pertolongan dan solusi dari arah yang tidak ia duga. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Tolaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan dalam urusannya. Quran surat At-Tolaq ayat 4. Takwa juga mendatangkan keberkahan hidup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Dengan demikian, takwa bukan sekadar teori, tetapi solusi konkret yang dijanjikan langsung oleh Allah bagi siapa saja yang menjadikannya sebagai gaya hidup. 4. Keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafus soleh dalam menghadapi kesulitan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan utama dalam menghadapi kesulitan hidup. Sejak diutus menjadi Rasul, beliau menghadapi berbagai bentuk tekanan, dihina, disakiti, diancam, bahkan ditawar dengan dunia. Namun beliau tetap teguh dan bersabar. Dalam perang Uhud, ketika pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak sahabat gugur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memotivasi mereka dengan sabar dan keteguhan hati. An Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an qala al anbiya'u summa al amsalu fal amsalu yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi wa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala qadri dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamsi alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau bersabda, para nabi, kemudian orang yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya lagi. Seseorang akan diberi cobaan menurut kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, akan mendapat cobaan yang berat. Dan jika agamanya tipis atau lemah, akan diberi cobaan menurut kadar agamanya. Maka terus-menerus cobaan menimpa pada hamba
sehingga Allah membiarkannya ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 28 nomor 2509. Ini hadis hasan sahih. Para sahabat pun tidak kalah luar biasa. Bilal bin Rabah radhiyallahu an disiksa karena keimanannya, namun terus menyebut ahad, ahad sebagai bentuk tauhid yang teguh. Khabbab bin Al-Arat dipanggang di atas bara api namun tetap istiqomah. Mereka menghadapi kesulitan dengan sabar dan tawakal, bukan dengan keluhan dan putus asa. An Khabbab bin Al-Arati qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'ullaha lana. Qala kana ar-rajulu fi man qablakum yughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bisnaini wa ma yasudduhu dzalika an dinihi wa yumsatu bi amsatil hadidi ma duna lahmihi min azmi aw asabin wa ma yasudduhu dzalika an dinihi wallahi la yatimmanna hadzal amru hatta yasira ar-raqibu min Sanaa ila Hadramauta la yakhafu illallah awidzibi ala ghanamihi walakinnakum tasta'jiluna. Rawahul Bukhari. Dari Khabbab bin Al-Arat, ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan kain selimut beliau. Kami berkata, apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami? Apakah tidak sebaiknya engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Beliau bersabda, dahulu ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, dibuatkan lubang di tanah untuknya, lalu ia dimasukkan di dalamnya, lalu diambilkan gergaji, kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya, lalu ia dibelah menjadi dua. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Dan ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi mengenai tulang dan urat di bawah dagingnya. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan sempurna sehingga orang yang mengendarai unta berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah, atau terhadap serigala atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 4 halaman 179. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengalami penyiksaan berat ketika mempertahankan akidah dalam fitnah khalq Al-Quran. Namun beliau tetap bersabar karena yakin bahwa pertolongan Allah akan datang bagi siapapun yang istiqomah dalam iman dan takwa. 5. Implementasi iman dan takwa di masa kini. Dalam dunia modern saat ini, kesulitan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mental, emosional, dan sosial. Banyak orang yang kehilangan arah hidup, dilanda stres, depresi, dan gangguan jiwa karena lemahnya iman dan rapuhnya takwa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kaum muslimin untuk menumbuhkan kembali iman dan memperkuat ketakwaan sebagai benteng dalam menghadapi badai kehidupan kontemporer. Ketika menghadapi PHK, krisis ekonomi, penyakit kronis, atau kehilangan orang tercinta, hendaknya seorang muslim tetap menyandarkan diri kepada Allah,
perbanyak istighfar, sholat malam, zikir, sedekah dan sabar. Jadikan keimanan dan ketakwaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya di masjid atau majelis. Iman dan takwa harus hadir dalam keputusan ekonomi, politik, pendidikan, bahkan dalam keluarga. Kesulitan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Namun, Islam telah membekali umatnya dengan dua senjata ampuh untuk menghadapinya, iman dan takwa. Iman memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Sedangkan takwa menjadi sebab datangnya pertolongan, rizki dan keberkahan. Dengan iman dan takwa, seseorang tidak hanya mampu bertahan dalam kesulitan, tetapi juga mampu mengubah kesulitan itu menjadi ladang pahala dan kemuliaan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 128. Maka marilah kita hadapi setiap kesulitan hidup ini dengan kekuatan iman yang kokoh dan ketakwaan yang mendalam. Niscaya pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya.